Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat berjumpa kembali di channel Klinik Kimia bersama saya. Pada kesempatan kali ini, sahabat akan mengajak untuk melanjutkan petualangan kita mempelajari materi prakarya dan kewirausahaan, yaitu kegiatan pembelajaran 3, rencana usaha kerajinan dari bahan limbah bangun datar. Tapi sebelum itu pastikan sahabat subscribe dulu ya channel ini dan tekan tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video-video terbaru seputar pembelajaran prakarya dan kewirausahaan. Terima kasih. Nah sahabat, bagaimana cara kita membuat sebuah rencana usaha kerajinan dari bahan limbah bangun datar? Yuk kita simak penjelasan berikut ini. Sahabat, adapun tujuan pembelajaran kita pada pertemuan yang ketiga ini adalah yang pertama, sahabat dapat menentukan komponen perencanaan usaha kerajinan dari bahan limbah bangun datar. Yang kedua, sahabat diharapkan dapat menentukan langkah-langkah penyusunan proposal perencanaan usaha kerajinan dari bahan limbah bangun datar. Dan yang ketiga, sahabat diharapkan mampu membuat proposal perencanaan usaha kerajinan dari bahan limbah bangun datar. Yuk kita bahas yang pertama adalah komponen perencanaan suatu usaha. Dalam perencanaan suatu usaha ada 7 komponen penting yang perlu sahabat ingat. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah ulasan deskripsi bisnis. Nah, pada ulasan deskripsi bisnis ini, hal-hal apa yang perlu kita perhatikan? Yang pertama adalah bidang usaha apa yang akan kita jalankan. Kemudian yang kedua, potensi produk kita seperti apa. Yang ketiga, bagaimana peluang pasarnya. Dan yang keempat adalah bagaimana perkembangan produk dari kerajinan yang kita tawarkan atau yang kita hasilkan. Yang kedua adalah strategi pemasaran. Nah, dalam strategi pemasaran ini, hal-hal yang harus sahabat perhatikan adalah apakah sudah sesuai dengan hasil analisis pasar, entah itu lokasi usahanya dan juga segmentasi konsumennya. Apakah konsumen itu berada pada segmentasi menengah ke bawah atau kalangan menengah ke atas. Yang kedua yang perlu sahabat perhatikan adalah target penjualan dapat ditentukan kira-kira kemana produk sahabat akan dipasarkan. Yang ketiga adalah analisis pesaing. Ini penting sahabat ketika kita merencanakan suatu usaha. Untuk apa? Agar kita mendapatkan gambaran utuh kekuatan dan kelemahan dari pesaing kita. Kemudian yang kedua kita dapat menentukan strategi untuk memasarkan produk kita. Dan yang ketiga tentunya kita dapat menciptakan suatu strategi yang dapat menghalangi pesaing masuk untuk ikut bersaing sesuai dengan kerajinan bangun datar dari limbah bangun datar yang kita jual atau kita pasarkan. Nah, yang keempat, sahabat harus memperhatikan rencana desain dan pengembangan. Dalam hal ini, sahabat harus dapat menunjukkan tahap perencanaan produk serta grafik pengembangan dalam konteks produksi dan penjualan. Dan tentunya sahabat harus dapat merencanakan secara matang rencana anggaran biaya produksi dari usaha kerajinan limbah bangun datar yang sedang sahabat kembangkan. Nah, komponen perencanaan usaha yang kelima adalah rencana operasional dan manajemen. Di mana dalam rencana operasional serta manajemen ini, sahabat dapat menjelaskan bagaimana usaha akan berjalan dan berkelanjutan atau sustainable. Yang kedua, sahabat, rencana operasional ini akan dapat membantu sahabat untuk berfokus pada kebutuhan logistik dari perusahaan atau wirausaha yang sedang kita bangun. Seperti tugas dan tanggung jawab tim manajemen, bagaimana prosedur usahanya, serta bagaimana kebutuhan anggaran kita. Yang keenam, pembiayaan. Faktor ini jelas menjadi komponen penting yang harus diperhatikan dalam perencanaan suatu usaha. Mengapa? Karena dalam pembiayaan kita dapat mengetahui dari mana saja sumber dana itu berasal.
Dan pastikan sahabat mampu mengetahui cara mengatur anggaran usaha tersebut. Nah, yang terakhir, komponen perencanaan usaha yang perlu diperhatikan adalah sebuah simpulan, di mana sahabat dapat menampilkan jadwal waktu tiap komponen yang akan dilakukan, dan sahabat juga dapat memperkirakan rentang waktu serta hal-hal penting lainnya yang akan mendukung segala aktivitas dalam memulai suatu usaha. Khususnya di sini, usaha kerajinan limbah dari limbah bangun datar. Nah sahabat, setelah kita menganalisis 7 komponen perencanaan usaha kerajinan limbah bangun datar, maka selanjutnya kita susun sebuah administrasi, di mana administrasi tersebut kita sebut sebagai proposal. Nah berikut Bu Murni akan memberikan langkah-langkah dalam penyusunan proposal perencanaan usaha kerajinan limbah bangun datar. Yang pertama, sahabat harus menuliskan lokasi usaha. Lokasi ini yang dekat dengan bahan baku. Usahakan tidak jauh dari lokasi rumah pengelola dan tidak terlalu jauh dari jangkauan pasar yang akan kita tuju. Yang kedua adalah pemilihan jenis usaha, di mana sahabat harus memastikan bahwa jenis usaha yang dipilih itu adalah jenis usaha yang telah melalui hasil analisis, baik itu analisis SWOT, analisis segmentasi pasar, ataupun analisis sumber daya usaha 6M dengan memperhatikan banyak faktor. Yang ketiga, sahabat harus melakukan perizinan usaha, mulai memikirkan atau merencanakan. Misalnya adalah NPWP dari kantor pajak, akta notaris dan kantor notaris, SIUP dan TDP dari Dinas Perindustrian Kota atau Kabupaten, dan izin PIRT dari Dinas Kesehatan Kota atau Kabupaten, serta perizinan-perizinan yang lain jika diperlukan saat kita membangun suatu usaha. Yang keempat, tentunya sahabat harus memilih nama perusahaan atau nama dari produk yang sahabat tawarkan. Nama usahanya apa? Nah, pemilihan nama perusahaan hendaknya itu mudah dikenal atau menunjukkan makna tertentu yang original sehingga akan melekat di ingatan para target konsumen sahabat semuanya. Kita lihat yang kelima, dalam penyusunan proposal atau perencanaan usaha kerajinan, kita juga harus memperhatikan dan menuliskan sumber daya manusia atau SDM. Sumber daya manusia ini bisa terdiri dari misalnya 3 orang pendiri yang mempunyai tugas masing-masing, yaitu sebagai penanggung jawab produksi, pemasaran, serta administrasi dan keuangan. Dan ini disesuaikan dengan pilihan wirausaha yang sahabat kembangkan. Nah, yang keenam, sahabat perlu menuliskan aspek produksi, yaitu bahan baku dan bahan tambahan yang digunakan, peralatan atau mesin dan teknologi yang sahabat gunakan untuk memproduksi kerajinan yang akan dibuat, jumlah tenaga kerja yang diperlukan, dan tentunya hasil dari produksi tersebut. Dan langkah yang terakhir yaitu langkah ketujuh, sahabat harus menuliskan aspek keuangan, mulai dari perkiraan biaya tidak tetap, biaya tetap, total biaya, berapa sih penerimaan kotornya, dan berapa pendapatan bersih yang dapat sahabat hasilkan dari produksi kerajinan usaha limbah bangun datar. Nah sahabat, setelah sahabat mempelajari materi tersebut, maka berikut adalah rangkuman komponen penyusunan rencana usaha kerajinan. Yang pertama, ulasan deskripsi bisnis. Kita sama-sama ya. Yang kedua, strategi pemasaran. Yang ketiga, analisis pesaing. Yang keempat, rencana desain pengembangan dan manajemen. Yang kelima, rencana operasional dan manajemen. Yang keenam, pembiayaan. Dan yang ketujuh adalah kesimpulan usaha. Selanjutnya adalah rangkuman langkah-langkah dalam menyusun proposal. Kita ingat kembali ya, yang pertama adalah pemilihan jenis usaha. Yang kedua, tentukan nama perusahaannya yang keren, mudah dikenal, dan juga original ya, sehingga mudah diingat. Yang ketiga, lokasi usaha. Yang keempat, perizinan usaha.
yang kelima sumber daya manusia, yang keenam aspek produksi, dan yang ketujuh adalah aspek keuangan. Nah sahabat, setelah sahabat belajar komponen perencanaan usaha dan juga langkah-langkah dalam menyusun proposal perencanaan usaha kerajinan limbah bangun datar, maka penugasan hari ini adalah yang pertama, bentuklah kelompok yang terdiri dari 2-3 orang, sesuaikan dengan kondisi pandemi COVID-19. Kelompok bisa dibuat secara virtual, artinya tidak bertatap muka atau bertemu. Diskusi bisa dilaksanakan secara virtual. Nah, usahakan dari kelompok itu tempat tinggalnya berdekatan atau sewilayah, atau punya karakteristik wilayah atau kerajinan atau bahan baku yang hampir mirip seperti itu. Yang kedua, carilah informasi minimal 2 kerajinan yang ada di sekitar tempat tinggal dari sahabat, ya, dari kelompok anggota kelompok tersebut. Kira-kira ada 2 kerajinan apa? Misalnya kerajinan tanam bunga dari, misalnya kerajinan bunga dari kulit jagung, atau kerajinan dari batu kelapa dan lain sebagainya. Nah, sahabat boleh cari informasi itu melalui wawancara, tentunya dengan menerapkan protokol kesehatan atau menggunakan video conference, dapat dari internet atau informasi situs web dan lain sebagainya. Kemudian, sahabat bersama kelompok lakukan analisis SWOT pada kerajinan tersebut. Setelah sahabat melakukan analisis SWOT, tentu sahabat menemukan adanya kekuatan, weakness, opportunity, peluang, dan threat sebagai ancaman. Nah, dari analisis tersebut, sahabat bersama kelompok menentukan kira-kira ide dan peluang usaha yang muncul di pikiran sahabat untuk melakukan modifikasi terhadap kerajinan tersebut berdasarkan analisis SWOT. Setelah ketemu nih kerajinan yang baru yang hasil modifikasi berdasarkan hasil analisis SWOT, maka sahabat tentukan 6M-nya sumber daya usaha yang diperlukan dalam nanti kita memproduksi kerajinan tersebut. Dan terakhir, buatlah perencanaan pemasaran dari usaha kalian tersebut dengan menetapkan komponen-komponen penyusunan proposal sesuai yang sudah kita pelajari pada pertemuan hari ini. Terakhir, laporkan sesuai dengan kreativitas kelompok kalian. Boleh melalui media video, infografis, poster, artikel, dan lain-lain, disesuaikan dengan potensi, minat, bakat, dan kreativitas dari masing-masing kelompok. Dan nanti di akhir kegiatan ini, kalian dapat mempresentasikannya di ruang kelas secara virtual di masa pandemi COVID-19. Selamat berkolaborasi! Meskipun di pandemi COVID-19 kita tetap mampu berkolaborasi dan menghasilkan karya dalam memikirkan perencanaan usaha kerajinan limbah bangun datar. Good luck! Baiklah sahabat, terima kasih sudah belajar bersama Bu Murni di materi prakarya dan kewirausahaan kelas 11 dengan tema kerajinan dengan submateri komponen perencanaan usaha kerajinan limbah bangun datar. Jika dirasa video ini bermanfaat dan membantu sahabat dalam belajar prakarya dan kewirausahaan, jangan lupa untuk tinggalkan komentar, berikan like, komen, share, dan tentunya subscribe channel ini agar mendukung perkembangan channel ini menjadi epicentrum pusat pembelajaran prakarya dan kewirausahaan. Murni akhiri, mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice day. Thank you.